Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Lukas 12 ayat 54 sampai 57. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Saudara-saudara, tema kita cepat menilai situasi dan kondisi lalu bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, lewat firman Tuhan kita pada saat ini, kita dapat memahami beberapa hal. Pertama, kita bisa melihat kalau mulai dari ayat 1, kita akan mendapatkan bahwa banyak orang yang berkerumun kepada Yesus. Di sini dikatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan. Beribu-ribu orang berkerumun kepada Yesus. Kenapa? Eksistensi Yesus sudah tersebar ke seluruh penjuru Yerusalem, Samaria, dan sekitarnya. Sehingga ketika Yesus datang di salah satu kota, banyak orang langsung berkerumun. Jadi pertanyaan, kenapa tidak disebutkan kota ataupun desa itu? Memang ketika kita melihat secara teliti dan beberapa referensi yang ada, kemungkinan besar ini ada di Batabara. Jadi saudara-saudara, sekali lagi eksistensi Yesus itu yang ada ataupun mempunyai daya tarik tersendiri sehingga orang ingin melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Dan beribu-ribu orang itu dari berbagai kelas ekonomi, kalangan ekonomi, baik ekonomi rendah, miskin, menengah, dan juga tentunya yang kaya. Dan juga dari berbagai-bagai strata sosial kehidupan rohani. Termasuk di situ ada orang Farisi dan imam kepala. Tujuan mereka berbagai-bagai tujuan tentunya. Ada yang ingin melihat, ada yang ingin agar mereka itu mendapat kesembuhan, ataupun hanya melihat apa yang Yesus lakukan. Kalau bertentangan dengan hukum dan norma-norma hukum Taurat, maka dia akan digiring, dia akan ditangkap, dan dia akan dibunuh. Itu motivasi-motivasi yang ada. Hal yang kedua yang bisa kita lihat sebenarnya adalah bagaimana Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, dan tentunya kepada seluruh orang banyak itu, beribu-ribu orang itu. Karena apa? Mereka itu kurang memahami tentang situasi yang ada. Karena dibutakan oleh kehendak pribadi, emosi, kemarahan. Itu yang ada. Oleh sebab itu Yesus mulai dari hal yang pertama. Kalau tanda-tanda alam yang ada, cepat sekali mereka memahami. Karena ini menyangkut kehidupan mereka di dunia ini. Karena harus kita pahami bahwa Timur Tengah itu kalau tidak panas terik bisa menyengat,
kulit mereka, badai akan datang, dan itu mempengaruhi keadaan mereka. Oleh sebab itu kata Yesus, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Hal itu memang terjadi. Cepat mereka memahami tanda-tanda alam ini. Akan tetapi, Yesus mengkritik mereka dalam satu hal. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan satu hal diteruskan, dan ini hal yang harus diambil keputusan. Dan mengapakah engkau juga tidak dapat memutuskan sendiri apa yang benar? Disinilah letaknya bagaimana Yesus memahami tentang kemunafikan dari mereka semua, bahwa mereka itu tidak melihat kehadiran dari Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka sendiri. Mereka hanya melihat tentang eksistensi Yesus dari hal lahiriah saja. Seorang yang berkuasa, seorang yang dapat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu aja. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kenapa kamu tidak memutuskan untuk kehidupan keselamatan? Kenapa tidak melihat bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias yang dinantikan oleh mereka? Sehingga ketika mereka memutuskan dan menilai ini, maka mereka akan mendapatkan soal kebenaran sehingga ada pertobatan dalam diri mereka. Itu yang ditentukan. Jadi sekali lagi intinya sebenarnya bahwa kehadiran Yesus harus mereka melihat sebagai Mesias yang mereka nantikan, dan mereka harus hidup dalam pertobatan sehingga hidup dalam keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tentunya kita memahami tentang kehidupan kita. Di dalam menapaki tahun 2026, kita harus memahami bahwa kita harus cepat tanggap dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita mau memahami tentang kehidupan ekonomi yang ada dan juga situasi-situasi yang ada ini, maka yang harus kita lihat adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus gunakan untuk melihat situasi dan kondisi kita. Kita harus memahami, mengambil kesempatan itu untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Mengambil kesempatan ataupun bertindak secepatnya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melakukan kasih terhadap sesama kita. Karena ketika kita tidak ataupun kurang memahami situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, maka tentunya kita akan lambat dan tidak mampu untuk bertindak dalam kebaikan kita dan kebaikan orang lain, teristimewa untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa melakukan itu? Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa takut akan Tuhan itu akan membuat kita mempunyai pengetahuan dan hikmat. Oleh sebab itu, saat ini kita harus memahami bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan
interaksi kita kepada Tuhan, koneksitas kita dengan Tuhan, itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Sehingga kita mampu melihat akan situasi dan kondisi yang ada. Kalau memungkinkan untuk kebaikan, lakukan untuk kebaikan kita. Tetapi kalau tidak baik dalam situasi itu, jangan kita lakukan. Nah, orang Farisi, orang-orang Yahudi pada umumnya tidak mampu melihat situasi. Karena apa? Tidak ada koneksitas dengan Tuhan. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan membimbing kita untuk mampu melihat situasi dan kondisi, lalu cepat kita bertindak. Sehingga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pemberian-pemberian Allah yang ada di depan kita di tahun 2026. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.